Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bestani Cerdas. Alhamdulillah, kali ini saya berada di kediaman orang tua saya, yakni Pak Haji Dahi, suami dari Ibu Haja Siti, tepatnya di Sungai Bajau, Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur. Sahabat petani, video kali ini kembali saya akan memaparkan hasil pengaplikasian pupuk organik Eco Farming. Nah, ini pupuk organik Eco Farming yang sudah diaplikasikan pada tanaman sawit milik bapak saya Pak Haji Dahi di Sungai Bajau, Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur. Sebagai informasi, ini sudah kurang lebih 7 bulan setelah pengaplikasian pupuk organik Eco Farming, dan sementara itu di sini masih ada produk pupuk organik Eco Farming masih kemasan lama. Ini sekitar 7 bulan yang lalu saya menawarkan kepada beliau, orang tua saya, ketika saya sudah bergabung di PTB Sinergi Region Sebatik ini menjalankan usahanya, langsung juga saya menawarkan kepada bapak saya untuk langsung diaplikasikan pada lahan sawit milik beliau yang ada di Sungai Bajau. Dan sebagai informasi bahwa kebun sawit milik bapak saya di Sungai Bajau itu ada 2 lokasi, katakanlah yang di sebelah utara dan juga sebelah selatan. Karena sesungguhnya kebun sawit milik bapak saya ini itu dipisahkan, di tengah-tengahnya itu kebun sawit milik tetangga, yaitu Haji Pertakaya, tepatnya di Desa Tanjung Aru ini juga tetangga, itu terbagi 2, sebelah selatan dan sebelah utara kebun sawit milik bapak saya. Nah, kali ini tidak seperti video sebelumnya, saya beserta dengan grup itu ke kebun sawit milik petani untuk memaparkan teknik atau cara pengaplikasian pupuk organik Eco Farming. Namun video kali ini kita akan coba melihat dan membandingkan nantinya. Ini merupakan slip atau nota penjualan hasil panen sawit milik bapak saya, itu dari kebun bapak saya Pak Haji Dahi. Ini adalah nota-nota hasil penjualan kelapa sawit milik bapak saya. Nah, nanti di sini sahabat petani, sama-sama kita akan melihat dan membandingkan hasil pengaplikasian pupuk organik Eco Farming ini. Coba Pak, kapan dimulai pupuk organik Eco Farming ini? Bulan 6. Bulan 6, bulan Juni ya. Itu kan ada 2 bagian kebun. Ya. Yang sebelah mana yang dipakai? Utara atau selatan? Utara, sebelah utara. Yang mana lebih banyak pohonnya Pak? Banyak sih itu selatan. Lebih banyak. Nah, itu pohonnya lebih banyak yang di sebelah selatan ketimbang yang di sebelah utara. Kemudian yang di sebelah utara ada berapa pohon yang produktif? 100 ya, kalau sekarang kan berhasil 120 lah. 120 pohon. Yang kalau yang di selatan sekitar 150 pohon. Nah, itu dari sisi jumlah pohonnya saja itu lebih sedikit, namun hasil produksinya lebih banyak. Nah, itu dari bulan Juni, sekarang sudah Februari, berarti sekitar 7 hampir 8 bulan setelah mengaplikasikan pupuk organik Eco Farming. Jadi bagaimana dengan pupuk organik Eco Farmingnya dibanding dengan pupuk lainnya? Bagus kan, itu berat, itu kan berat. Tantangannya lebih berat. Ya, lebih berat. Ini sudah 6 bulan, 6 bulan hanya menggunakan pupuk organik Eco Farming. Ya. Nah, sementara di selatan tetap menggunakan pupuk lainnya Pak ya. Ya. Kalau yang 6 karung itu. 6 karung. 150 pohon. Sementara kalau yang di utara berapa kota ini? 5 kota lah. 5 kota ya. Tapi ini yang 2 kota ini belum dianu itu hasilnya. Oh, ya. Yang baru-baru ini. Ya, yang baru ini. Tapi yang ketiga kalinya sudah 3 kali yang lalu sudah kelihatan. Ya, kelihatan itu sampai sekarang lah. Ya, masih ada efeknya Ya. Pak ya, meskipun sudah 7 bulan. Ya. Tandanya lebih berat. Yang membedakan hanya pupuknya. Ya. Kalau yang utara pakai pupuk Organik. Kalau yang di selatan menggunakan. Begitu kita saksikan, melihat nota penjualan sini, ternyata yang di sebelah utara diaplikasikan dengan menggunakan pupuk organik Eco Farming, ternyata lebih berat. Lebih berat tandanya dari timbangannya dari nota ini yang sama-sama juga saya sudah menyimak tadi. Ternyata memang benar khasiat manfaat dari pupuk organik Eco Farming ini lebih unggul dari tanaman sawit yang sudah diaplikasikan di kebun milik bapak saya. Baik, nanti kita akan sama-sama menyimak, melihat dan membandingkan hasil pengaplikasian pupuk organik Eco Farming pada lahan sawit yang diaplikasikan menggunakan pupuk organik Eco Farming dengan sawit yang tidak diaplikasikan dengan menggunakan pupuk organik Eco Farming. Nah, sahabat petani cerdas, seperti yang tampak pada video kali ini merupakan nota-nota hasil penjualan kelapa sawit milik bapak saya. Nah, di sini kita bisa melihat mulai dari tahun 2019, tahun 2020, dan baru-baru ini menjual lagi hasil panen sawit milik bapak saya tahun 2021, tepatnya bulan Januari dan bulan Februari baru-baru ini. Nah, di sini nanti kita akan kembali menyaksikan dan sekaligus membandingkan hasil pengaplikasian pupuk organik Eco Farming pada kebun sawit yang dipupuk dengan menggunakan pupuk organik unggulan karya anak bangsa Indonesia ini, yakni pupuk organik Eco Farming, dengan kebun sawit sebelah selatan yang tidak diaplikasikan dengan menggunakan pupuk organik Eco Farming. Nah, kita akan nanti menyimak hasil nota dari hasil penjualan kelapa sawit milik bapak saya. Nah, di sini tahun 2019, tepatnya tanggal 23 bulan April 2019, itu di sebelah utara beratnya 860 kilo, di sebelah selatan 440 kilo. Nah, kemudian lanjut di bulan Juli tahun 2019,
Ini hanya totalnya dari 2 lokasi kebun itu totalnya 1610 kg. Ini sebelum diaplikasikan pupuk organik Eco Farming. Kemudian di bulan November 2019 ini totalnya 1690 kg dari 2 lokasi kebun. Itu perbandingannya. Jadi boleh kita membagi dari 2 lokasi kebun milik bapak saya itu berkisar 800 kg dari 2 lokasi kebun. Nah, kita lanjut di tahun 2020. Itu tepatnya bulan Juni lalu, itu pertama atau awal menggunakan pupuk organik Eco Farming pada kebun sawit milik bapak saya di sebelah utara. Itu sekitar 120 pohon yang produktif, itu untuk kebun sawit yang berada di sebelah utara. Sementara di sebelah selatan itu berkisar 150 pohon. Nah, namun tidak diaplikasikan menggunakan pupuk organik Eco Farming. Kita akan nanti menyaksikan. Jadi awal mula penggunaan pengaplikasian pupuk organik Eco Farming itu bulan Juni tahun 2020. Nah, kita melihat hasilnya. Itu setelah 3 kali mengaplikasikan pupuk organik Eco Farming pada lahan sawit di sebelah utara. Nanti perbandingannya dengan kebun sawit yang berada di sebelah selatan. Ini kita langsung di bulan Juli, itu tepatnya tanggal 17 Juli tahun 2020. Itu 1 bulan setelah pengaplikasian pupuk organik Eco Farming. Baik sahabat petani, kita fokus ke nota penjualan kelapa sawit milik bapak saya. Ini 1 bulan setelah pengaplikasian pertama pupuk organik Eco Farming. Ini khusus kebun sawit yang di sebelah utara. Di sini bisa tampak jelas beratnya mencapai 1150 kg. Ini kebun sawit di sebelah utara yang diaplikasikan menggunakan pupuk organik Eco Farming. Nah, sementara di sebelah selatan yang tidak dipupuk dengan menggunakan pupuk organik Eco Farming, beratnya hanya 980 kg. Nah, perbandingannya 1150 kg, sementara yang di selatan hanya 980 kg. Wow, sangat jauh bedanya. Itu berkisar 300 kilo bedanya. Kemudian lanjut di bulan Agustus, tepatnya tanggal 23 2020. Ini 2 bulan setelah pengaplikasian pupuk organik Eco Farming. Ini kebun sawit yang di sebelah utara beratnya meningkat. Awalnya 1150 kg. Ini bulan Juli kemarin 1150 kg. Nah, kali ini di bulan Agustus sekitar 2 bulan setelah pengaplikasian pupuk organik Eco Farming, itu tepatnya sudah 3 kali penyemprotan menggunakan pupuk organik Eco Farming. Hasilnya semakin meningkat 400 kg dari 1150 kg kali ini mencapai 1560 kg yang di sebelah utara diaplikasikan menggunakan pupuk organik Eco Farming. Nah, sementara kita lihat di sini yang di sebelah selatan itu bulan Agustus itu beratnya hanya 720 kg. Bandingkan perbedaannya. Nah, ini bulan Agustus 1560 kg untuk yang di sebelah utara. Sementara di sebelah selatan hanya 720 kg. Itu berkisar 600 kilo. Nah, sementara kita lanjut di bulan 10, itu tanggal 1 Oktober tahun 2020. Ini berkisar 3 bulan, 4 bulan setelah menggunakan pupuk organik Eco Farming, itu 1470 kg. Ini yang sebelah utara. Sementara di sebelah selatan itu hanya 1260 kg. Perbedaannya itu berkisar 200 kilo perbandingannya dengan menggunakan pupuk organik Eco Farming dengan menggunakan pupuk lainnya. Kita lanjut di bulan 11, tepatnya tanggal 21 bulan November tahun 2020. Ini yang di sebelah utara semakin meningkat karena ini sudah memasuki penyemprotan yang keempat kalinya. Itu sudah mencapai 1840 kilo sebelah utara. Sementara di sebelah selatan hanya 540 kilo. Bandingkan perbedaannya. Itu hampir 1 ton 300 kilo. Kita lanjut di bulan Desember, tepatnya tanggal 14 Desember tahun 2020. Itu yang di utara beratnya 1250 kg. Ini yang kebun sawit di sebelah utara diaplikasikan menggunakan pupuk organik Eco Farming. Nah, kita lanjut di tahun 2021. Ini nota penjualan sawit milik bapak saya itu pada tanggal 23 Januari lalu tahun 2021. Ini yang sebelah utara. Ini sudah yang ke-5 kalinya penyemprotan pupuk organik Eco Farming. Nah, alhamdulillah hampir 2 ton. Ini sudah mencapai 1880 kg. Ini hampir 2 ton. 1880 kg hasil panen 120 pohon yang produktif di sebelah utara diaplikasikan menggunakan pupuk organik Eco Farming. Nah, kemudian lanjut yang bulan ini. Bulan Februari, tanggal 7 kemarin. 3 hari yang lalu, bapak saya baru saja memanen dan menjual hasil panen sawitnya. Nah, kita bisa melihat di sini yang di sebelah utara beratnya mencapai 1510 kg.
Yang di sebelah selatan hanya menggunakan pupuk lainnya dengan jumlah pohon 150 pohon, lebih banyak 30 pohon lebih banyak kebanding yang di utara. Nah, yang diaplikasikan menggunakan pupuk organik eco farming. Nah, kita lihat sini, yang sebelah selatan menggunakan pupuk lainnya beratnya 1140 kg. Ini tanggal 7 Februari 3 hari yang lalu. Nah, sementara yang di sebelah utara dipupuk dengan menggunakan pupuk organik eco farming, beratnya mencapai 1510 kg. Nah, jadi perbedaannya berkisar 400 kg. Bayangkan, jadi sangat luar biasa pupuk organik eco farming ini. Salah satu manfaatnya kita bisa menyimpulkan bahwa pupuk organik eco farming ini manfaatnya lebih kepada memberatkan tandan buah. Ini dari hasil perbandingan nota-nota hasil penjualan kelapa sawit milik bapak saya dari tahun 2019, 2020 sampai kemarin 3 hari yang lalu, perbandingannya dari awal sebelum menggunakan pupuk organik eco farming dan setelah menggunakan pupuk organik eco farming, ternyata dengan mengaplikasikan pupuk organik eco farming yang sebelah utara dari jenis sawit yang sama, dari segi tandan di sebelah utara lebih berat ketimbang yang tidak mau diaplikasikan menggunakan pupuk organik eco farming. Jadi kami sarankan kepada sahabat petani di luar sana untuk tidak meragukan lagi produk karya anak bangsa Indonesia, karena sudah terbukti sudah banyak petani-petani di Sebatik maupun di luar Sebatik mengaplikasikan pupuk organik eco farming ini dan sudah terbukti meningkatkan hasil panen. Dari perbandingan yang sudah kita simak dari nota-nota hasil penjualan produk kelapa sawit milik bapak saya tadi, ternyata dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa selain jumlah tandannya lebih banyak, juga memberatkan tandan buah yang diproduksi oleh pohon sawit yang diaplikasikan menggunakan pupuk organik eco farming itu lebih memberatkan tandan buah. Makanya meskipun yang di sebelah selatan sana dari jumlah pohonnya lebih banyak, 30 pohon lebih banyak ketimbang yang berada di sebelah utara, itu hanya 120 berbanding 150 pohon, ternyata yang di utara hanya 120 pohon namun tandannya lebih berat. Dari hasil penjualannya tadi kita sudah melihat hasilnya lebih banyak, tandannya lebih berat. Kemudian ini kenapa perbedaannya sangat signifikan, karena jumlah produksi buahnya lebih banyak yang diaplikasikan menggunakan pupuk organik eco farming ketimbang menggunakan pupuk lainnya. Nah, karena di sebelah selatan juga sebenarnya tetap dipupuk namun menggunakan pupuk lainnya. Sementara yang di sebelah utara dari nota-nota penjualan hasil panen sawit milik bapak saya itu lebih unggul dari segi beratnya, kemudian dari jumlah tandannya lebih banyak setelah diaplikasikan menggunakan pupuk organik eco farming. Dan sebagai informasi, ini sudah kelima kalinya ya. Insya Allah 2 minggu ke depan bapak saya akan mengulangi pengaplikasian pupuk organik eco farming pada tanaman sawitnya. Baik sahabat sinergi, setelah kita menyaksikan video ini, kami menyarankan tidak hanya sebagai konsumen atau pemakai biasa, namun kami sarankan juga ikutan bersama kami untuk mempublikasikan, mempromosikan produk karya anak bangsa Indonesia ini, karena sudah banyak yang mengaplikasikan dan terbukti meningkatkan hasil panennya. Selain mempercepat hasil panen, meningkatkan imunitas pada tanaman juga bisa meningkatkan hasil produksi. Sekaligus pemupukan ini juga bisa menjadi solusi untuk pencegahan hama pada semua jenis tanaman. Insya Allah pupuk organik eco farming ini cocok untuk semua jenis tanaman. Makanya kami sarankan tidak perlu ragu lagi menggunakan produk karya anak bangsa Indonesia ini. Lahan subur, panen melimpah, petaninya makmur dengan pupuk organik eco farming. Jayalah petani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go berkah, no riba. Mantap.